Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dan berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan terbaik dalam ibadah, dalam kesederhanaan, dan dalam menjaga keseimbangan hidup. Semoga kita semuanya termasuk umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnahnya dan kelak dikumpulkan bersama beliau dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami mengajak kita semua merenungkan satu tema yang mungkin jarang kita bahas di mimbar masjid, namun sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tema tersebut adalah bagaimana cara mencintai dan menjaga organ pankreas. Di dalam tubuh kita ada sebuah organ yang sering diabaikan dan kurang begitu dikenal. Tidak seterkenal jantung, paru-paru, ginjal. Namun organ ini memiliki fungsi yang tidak kalah penting dengan organ lainnya, yaitu yang disebut pankreas. Letaknya tersembunyi di belakang lambung. Ia tidak terlihat, tidak terasa, tidak bersuara, tetapi organ ini bekerja siang dan malam menjaga keseimbangan hidup kita. Pankreas ini menghasilkan hormon yang sangat terkenal. Mungkin kita sering mendengar hormon ini, yaitu hormon insulin. Tugasnya sangat vital karena hormon insulin ini mengatur kadar gula dalam darah. Setiap kali kita makan yang mengandung karbohidrat, nasi, jagung, umbi-umbian, itu akan menjadi gula. Termasuk gula buah, gula sukrosa ada pada buah jeruk, melon, dan sebagainya. Termasuk pula susu juga mengandung gula laktosa. Apa yang kami sebutkan tadi semuanya adalah makanan golongan karbohidrat, di mana bila kita konsumsi makanan-makanan tersebut, maka akan menjadi gula darah, dan gula darah tersebut akan diserap dalam pembuluh darah dan masuk ke dalam aliran darah. Selanjutnya kadar gula darah kita akan meningkat. Pada saat kadar gula darah meningkat, pankreas ini segera merespon dengan mengeluarkan hormon insulin, di mana tugas hormon insulin adalah memasukkan gula ke dalam sel organ kita, ke dalam sel otot, ke dalam sel saraf, ke dalam sel otak,
ke dalam sel ginjal, sel jantung, dan semua sel yang ada dalam tubuh kita. Sehingga gula tersebut dipergunakan dalam proses metabolisme di dalam sel organ-organ kita. Namun jika insulin tidak bekerja dengan baik, maka gula akan gagal dimasukkan ke dalam sel, sehingga menumpuk dalam darah dan terjadi peningkatan kadar gula darah. Namun di sisi lain, sel-sel kita tidak mendapatkan nutrisi karena gula tidak bisa masuk tadi, sehingga terjadilah gangguan fungsi sel saraf, gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi jantung, gangguan fungsi hati, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan sebagai diabetes mellitus. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Permasalahannya bukan pada makan. Masalahnya adalah pada berlebih-lebihan. Ketika kita terlalu sering makan berlebih, terlalu banyak gula, terlalu sering ngemil tanpa jeda, maka pankreas akan dipaksa bekerja tanpa istirahat. Lama-kelamaan sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Karena insulinnya sering keluar, maka resistensi insulin akan terjadi. Dan itulah yang menjadi cikal bakal diabetes mellitus tipe 2. Ibarat seseorang dari kita yang mungkin kita punya teman yang terlalu sering bercanda setiap waktu misalnya. Maka lama-kelamaan candaan terasa biasa saja, tidak lagi memberi efek. Tubuh kita pun demikian. Jika terus-menerus dirangsang oleh gula dan lonjakan insulin, maka respon tubuh terhadap insulin pun menjadi menurun. Itu yang dinamakan resistensi insulin. Maka disinilah kita melihat indahnya syariat puasa. Karena puasa bukan hanya ibadah spiritual. Puasa juga memberikan waktu istirahat bagi pankreas. Karena ketika kita berpuasa, kadar insulin akan menurun. Tubuh tidak terus-menerus dirangsang oleh lonjakan gula. Sel-sel menjadi lebih sensitif kembali terhadap hormon insulin. Maka secara medis, kondisi ini membantu memperbaiki keseimbangan metabolisme dan menjaga stabilitas gula darah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Menurut data International Diabetes Federation (IDF) 2023, sekitar 537 juta orang dewasa di dunia ini hidup dengan diabetes. Bahkan saat ini diabetes juga menjangkit pada usia anak-anak. Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Dan data nasional menunjukkan prevalensinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya, ini bukan sekedar isu medis, tapi ini juga masalah umat. Penyebab utamanya bukan kekurangan makan, tetapi pola makan berlebihan. Tinggi gula, tinggi kalori, karbohidrat, kurang aktivitas fisik. Secara medis, kondisi ini menyebabkan resistensi insulin, yang mana sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin akibat terlalu sering terpapar insulin sebagai respon dari lonjakan gula. Disinilah relevansi firman Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan serta minumlah kalian, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini bukan hanya pesan spiritual, karena juga merupakan prinsip kesehatan metabolik. Di dalam penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal The New England Journal of Medicine, menjelaskan bahwa pembatasan waktu makan atau intermittent fasting dapat meningkatkan sensitivitas insulin, memperbaiki regulasi gula darah, serta menurunkan risiko sindroma metabolik. Subhanallah.
Puasa Ramadan secara fisiologis memberi jeda bagi pankreas. Kadar insulin menurun selama puasa. Tubuh belajar menggunakan cadangan energi. Sel-sel kembali lebih sensitif terhadap insulin. Secara ilmiah, ini adalah mekanisme protektif terhadap diabetes mellitus tipe 2. Namun, manfaat ini hanya optimal jika kita tidak merusaknya saat berbuka. Kami ulangi, manfaat ini hanya optimal jika kita tidak merusaknya saat berbuka. Karena yang membahayakan pankreas bukan lapar, tetapi pola balas dendam makanan. Gula berlebih, minuman manis berlapis, karbohidrat berlebihan tanpa kontrol. Sebagai staf medis, kami sering melihat pasien yang datang bukan karena kurang makan, tetapi karena terlalu sering berlebihan. Dan ironisnya, banyak yang baru sadar setelah komplikasi terjadi. Jika siang hari kita mampu menahan lapar, maka malam hari pun seharusnya kita mampu menjaga batas. Menjaga kesehatan bukan sekedar upaya duniawi, karena ia adalah bentuk syukur. Karena bersyukur bukan hanya dengan hati, bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah, tetapi wujud syukur yang nyata adalah menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat terbesar itu adalah nikmat kesehatan selain nikmat iman. Jika kita menjaga tubuh dengan baik, berarti kita menjaga amanah Allah. Dan ketika kita berpuasa, kita sedang menjaga iman melalui ketaatan. Ketika kita mengatur pola makan dengan bijak, kita sedang menjaga kesehatan sebagai amanah. Ketika kita menahan diri dari berlebihan, kita sedang mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan yang nyata. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga melalui rangkaian ibadah Ramadan, puasa, tarawih, sahur, berbuka dengan benar dan menjaga prinsip pengendalian diri saat berbuka, kita mampu menjaga dua nikmat besar itu sekaligus: iman yang semakin kokoh dan kesehatan yang semakin terpelihara. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan sebagai bagian dari upaya dalam Ikatan Dokter Indonesia dalam pilar transformasi kesehatan nasional, pencegahan memang jauh lebih diutamakan daripada pengobatan. Dan pencegahan itu sesungguhnya dimulai dari hal yang paling sederhana, dari rumah kita, dari meja makan kita, dari bagaimana kita memilih berbuka dan sahur setiap hari. Pagi ini kita berbicara tentang pankreas, tentang insulin. Namun sesungguhnya Bapak Ibu, kita sedang berbicara tentang masa depan bangsa. Jika Ramadan ini kita jadikan momentum mengurangi konsumsi gula berlebih, memperbaiki pola makan keluarga, dan meningkatkan kesadaran kuat tentang pengendalian diri, maka kita sedang menjalankan perintah agama sekaligus mendukung agenda kesehatan nasional. Karena kesehatan bukan hanya urusan dokter, kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama, dan masyarakat yang sehat adalah fondasi Indonesia yang kuat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari masjid ini. Ramadan sebagai bulan moderasi, Ramadan sebagai bulan perbaikan metabolisme, Ramadan sebagai gerakan sadar kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bagian dari umat yang tidak hanya taat beribadah, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menjaga kesehatan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam artikel Radar Jawa Pos setiap bulan Ramadan, kami beserta teman-teman kami di Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bojonegoro secara rutin menulis artikel kesehatan. Bapak Ibu bisa menyimak
karena pesan-pesan kesehatan selama dan sepanjang bulan Ramadan dengan topik yang terkait erat dengan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Itu salah satu bentuk bagaimana kita memenuhi tanggung jawab kita sebagai staf medis dalam memberikan promotif kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro pada khususnya. Bagaimana kita melewati bulan Ramadan ini tidak sekedar dalam menjalankan perintah syariat kita, tetapi juga bagaimana itu hubungannya dengan menjaga kesehatan kita. Termasuk bagaimana menu sahur yang tepat supaya tidak cepat lapar. Bagaimana menu sahur yang menyebabkan anak kecil akan kuat berpuasa. Bagaimana puasa dengan kaitan orang-orang yang hamil dan memiliki penyakit kronis. Setiap hari akan diulas dalam topik yang singkat dan menarik, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, termasuk untuk Bapak Ibu hadirin yang hadir di Masjid At-Taqwa pada pagi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.